lebih banyak di luar apa namanya sekolahan, saya lebih banyak atau mitra saya lebih banyak mengundang Pak Guru. Iya. Tapi kalau di sekolahan atau relasi-relasi sekolahan sekabupaten Tegal ini, Iya. lingkungan sekabupaten Tegal itu lebih memanggil saya itu lebih lemesnya bos, bos beras ya gitu. Sebaliknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami Yadi dalam konten muhadasah santri. Santri tidak hanya bisa ngaji, santri mampu menggapai prestasi, santri mampu berkiprah di Sumal ini, santri bisa membangun untuk negeri, santri sukses dunia ukhrawi. Kali ini kita bersama Ustadz Aminuddin. Ya. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini namanya Ustadz, bosnya apa Ustadz? Terus aja ya. Ustadz-ustadznya terlalu sakral ya. Manggilnya Mas aja. Oh Mas, Mas. Cerita lah ya. Biasa Ustadz ya. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi apa Ustadz? Kalau sekarang dia kesibukan saya biasa ya. Kesibukan saya itu harus saya di luar rumah itu paling memantau anak-anak nyuci atau ngangkut barang. Nyuci baju nyuci apa sih? Nyuci ini apa namanya, cuci stem di mobil. Ya, ke depan kepenginnya sekalian saya siapkan untuk cuci baju juga itu laundry lah ya rencananya ini. Makanya lagi belajar dulu seperti apa plus minusnya ngurus usaha laundry. Gitu, dicuci mobil sama cuci juga ya. Iya. Tapi kan di samping itu antum juga di hari-hari aktifnya itu juga seperti pakai pantofel pakai sarung ya. Ngajar ya. Oh iya, itu gimana ya? Kalau itu ini sih ya, kalau mau ini itu saya niatin untuk aktualisasi diri saja lah. Jadi paling tidak saya bisa mereview apa yang dulu pernah nyampe ke otak saya ucapkan di depan anak-anak kayak gitu. Coba kalau saya membayangkan, saya pernah mendengar sesuatu masuk ke otak saya atau pelajaran-pelajaran yang dulu saya dapatkan dari pondok terus nyampe ke otak saya, terus saya sampaikan tanpa ada objeknya, tanpa ada audiennya, kan kayak orang gila. Jadi kalau masuk ke sekolahan ya itu wujud aktualisasi diri saja, nggak lebih dari itulah. Adapun konsekuensi lain dari saya kiprah di sekolahan paling tidak menambah persentase integritas saya di masyarakat. Seperti itu, paling seperti itu saja. Jadi itu sebenarnya untuk memanfaat ilmu antum saja. Iya, ya lebih tepatnya untuk memanfaatkan lah. Tapi kalau bahasa ini saya pengennya lebih ini aktualisasi diri, meluapkan apa yang saya ketahui, meluapkan apa yang saya punya, itu seperti itu. Dulu mana di mana sih? Di Darul Mujahadah. Mujahadah Purwokerto. Alumni ke berapa sih? Alumni ketiga. Alumni ketiga di Darul Mujahadah saja. Jadi ketika antum tadi ternyata juga ngajar, kemudian juga punya banyak bisnis ya, ada apa aja? Cucian mobil, terutama beras lah. Oh beras. Iya, jual beli hasil bumi. Hasil bumi itu meliputi ada beras, jagung, padi, terus pekatul. Yang masuk ke ini loyang, tau loyang? Loyang itu loyang kadang main juga. Berarti nggak cuma menjual ya? Iya, enggak jual, ya bisa membeli juga. Ada teman-teman mungkin dari teman ataupun yang ini. Ya banyak lah teman-teman yang dulu adik kelas atau kakak kelas yang buka link sampai sekarang ya ada. Oh gitu. Di masih kita ada. Masih ada hubungan lah. Itu seperti itu. Iya. Jadi nanti kalau yang mau butuh beras atau sebagainya bisa sekali gitu. Iya. Ya, terus itu bagi waktunya gimana tuh Ustaz? Kalau saya kayak gini, kalau saya itu ketika ada jam formal di sekolahan itu saya minta 3 hari, malah aslinya saya minta 2 hari saja, tapi karena ada
apa namanya konsekuensi yang dapat sertifikasi harus 3 hari kayak gitu kan. Akhirnya saya ngikutin 3 hari. Dulu malah 1 hari di sekolahan gitu. Dulu 1 hari terus berubah jadi 2 hari, terus sekarang 3 hari. Nah, untuk menyiasatin bakul-bakul saya di luar atau mitra bisnis saya, mereka alhamdulillah tahu lah atau paham kalau saya itu punya waktu formal atau waktu yang mengikat ketika masuk sekolahan. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu biasanya pelayanan dari saya itu setengah hati. Misalkan ada mitra yang nelpon nyampe 10 kali di hari tadi, Senin, Selasa, Rabu dari jam 7 sampai jam 2. Iya. Itu pasti mereka mengetahuinya bahwa oh ini jamnya Mas Amin di sekolahan. Jadi kalau 10 kali nelpon atau 15 kali nelpon nggak diangkat, mereka sudah paham bahwa berarti posisinya lagi di kelas. Iya. Tapi kalau posisi di kantor saya masih bisa komunikasi. Iya. Jadi seperti itu, karena saya sendiri walaupun di teman-teman banyak yang membawa HP ke kelas, konsekuensi saya kalau sudah masuk jam kelas itu HP saya tinggal di kantor. Allah, ketika ngajar walaupun nanti banyak relasi. Iya, itu saya tinggal di kantor. Iya. Itu karena tanggung jawab kita sebagai guru di kelas. Iya, itu seperti itu. Oh, gitu. Jadi tadi relasi juga udah pernah paham saya. Iya, sudah paham. Kalau saya seperti ini, ketika saya di luar lebih banyak di luar sekolahan, saya lebih banyak atau mitra saya lebih banyak mengundang Pak Guru. Iya. Tapi kalau di sekolahan atau relasi-relasi sekolahan se-Kabupaten Tegal ini, Iya. lingkungan se-Kabupaten Tegal itu lebih memanggil saya itu lebih lemesnya bos beras kayak gitu. Sebaliknya ya. Bahkan mungkin sampai pengawas sekolah menengah atas itu ada Pak Budi, ada Pak siapa yang aneh anaknya dulu mondok di Darul Mujahadah, Pak Daryono anaknya mondok di Darul Mujahadah, tapi setelah lulus berapa tahun itu meninggal Anaknya? Iya, itu kan pengawas SMA. Iya. Itu dulu pernah ngisi juga di DMO. Pak Daryono itu. Pak Daryono pernah ngisi. Oh iya. Ya sadar. Ya Pak Daryono. Paham. Itu motivator. Motivator. Saya kalau manggil saya bukan Pak atau apa, mesti manggilnya bos beras ya gitu. Kalau di orang bisnis kan manggilnya Pak Guru. Iya, ya itu seperti itulah. Tapi ya semua sekarang malah ente menyematkan saya sebagai Pak Ustadz. Ya, banyak lah panggilan dengan tadi ya panggilan Pak Bos dengan Pak Guru. Sebenarnya antum komposkan diri gimana deh? Kalau saya enjoy saja. Semuanya saya bahkan kalau harus memanggil nama pun nggak masalah bagi saya. Maksudnya ketika Pak Guru kan berarti kan harusnya baik gini. Oh, kalau saya kayak gini Mas, ketika makanya saya aslinya itu tidak kepengen, maksudnya saya kepengen masuk ke lembaga pendidikan itu ketika usia saya itu di atas 40 lah gitu. Iya. Dulu karena apa? Karena saya sendiri ketika masuk ke lembaga pendidikan, konsekuensi saya dalam kurung terikat secara etika, secara etika saja. Makanya ketika saya harus menggunakan kaos yang untuk olahraga, terus pakai celana yang kurang nyampe ke bawah gitu kan, itu aslinya yang mau saya sampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke lingkungan sekitar bahwa guru itu tidak hanya terbatas pada tindak tanduk etikanya saja, tapi pola pikir yang harus dibenahi seperti kerja keras, disiplin dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Iya, berarti bukan etika yang saya titik beratkan kayak gitu. Etika juga tadi itu juga ya. Iya, itu seperti itu. Apakah kiranya ketika antum sekarang itu ada keluarga, ada bisnis, ada sekolah juga, itu kan gak mungkin langsung secara tiba-tiba antum bisa mengatur waktu gitu aja ya? Iya. Apakah itu ada pengaruh
dari tingkat pondok itu Ustaz? Kalau maksudnya pengaruh dari Pelajaran pondok. banyak sekali dari pondok yang terasa sampai sekarang imbas ke apa namanya berkeluarga, terus punya usaha, terus masuk sekolah dan bermasyarakat itu luar biasa sekali tampilan dari pondok. Maksudnya kontribusi dari pondok ke saya dulu mengenyam 4 tahun di pondok itu sangat berarti lah. Makanya saya itu lebih banyak mendorong khususnya ke keluarga saya itu paling tidak sekolahnya atau pondoknya ke dalam usaha saja. Kenapa Ustaz? Apa poin lebihnya Ustaz? Kalau poin lebihnya yang jelas karena saya terjun di dunia pendidikan juga, mungkin Sekarisidenan Pekalongan Darul Mujahadah itu lembaga pendidikan yang masih original. Iya, masih original. Dibanding sekolahan lain itu Sekarisidenan Pekalongan. Iya. Bukan kabupaten kecil lah. Ini Sekarisidenan. Itu paling original lah. Kenapa saya bilang paling original? Di situ tidak ada manipulasi nilai, tidak ada manipulasi hal-hal yang supaya dilihat baik dari luar dan lain sebagainya. Karena emang kalau kita 4 saja. Iya. Kalau misalkan nilainya 4 ya 4, 3 ya 3, nggak lulus kayak gitu. Atau misalkan dalam satu angkatan nggak lulus semua ya nggak lulus semua. Iya. Itu titik berat yang saya tekankan ke keluarga khususnya ini baru keluarga ya, walaupun ketika saya bergumul dengan masyarakat luar ya saya sampaikan apa adanya bahwa Darul Mujahadah itu Sekarisidenan Pekalongan adalah lembaga pendidikan yang masih original. Di pondoknya di Darul Mujahadah saja. Iya, pondoknya di situ saja. Ya. Ada nggak Ustaz pengalaman menarik atau lucu nih Ustaz ketika antri Ustaz? Yang menarik atau yang nakal ini? Ya pokoknya nakal menarik Ustaz. Jangan sebut nakal Ustaz. Menarik Ustaz. Itu menarik itu. Jadi kayak gini, dulu saya waktu jadi mudabir itu satu kali jadi Ismul Makinah, ya diesel ya, diesel. Ya terus habis diesel terus jadi Kismul Amni, keamanan. Iya, keamanan. Naik kasar aja. Ya enggak. Aslinya antara keamanan dan Kismul Amni lebih beratan Kismul Amni ya. Kismul Makinah ya kan. Jadi dulu kalau saya lagi gedek ya, lagi bad mood lah. Kadang ini listrik itu saya matikan jadi saya adu kabelnya kan baru mati semua gitu. Itu mungkin pengalamannya nggak perlu dicontoh. Dulu yang megang musik santri saja. Dulu santri. Saya terus Ustadz Makmun, Syukran Makmun. Kan angkatan kedua ya? Iya, angkatan kedua. Terus satunya siapa lagi ya? Saya lupa itu. Jadi kalau lagi bad mood ya, wah ini listrik saya matiin saja lah. Dan kita tahu nggak datang Ustaz? Waktu itu nggak ada yang tahu, makanya mati lampu. Iya, tahunya mati lampu, ada yang konslet lah. Hanya kalau sekarang saya ngomong seperti itu ditanya pengalaman menarik ya ini bentuk dari pengakuan dosa. Kalau dulu sering mati, ada mati antum ya. Ntar kan imbasnya, misalkan kalau mati belajarnya yang tadinya selesai jam setengah 10 atau jam 10 cepat. Jam 9 bisa tidur gitu. Tapi itu juga membantu yang lain ya. Oh gitu. Itu seperti itu. Yang lainnya Ustaz mungkin kayak tadi ya antum bisa menunjukin waktu itu antum dapatkan ketika jadi kisma aman atau bagaimana Ustaz? Dengan kita kan pondok kan benar-benar dipaksa tadi ya, dipaksa untuk hidup disiplin. Kalau saya itu emang dari awal ketika masuk pondok itu ada sesuatu yang berbeda di situ. Jadi bukan ketika saya hanya jadi mudabir saja. Waktu pertama nyantri. Iya, waktu pertama nyantri walaupun baru beberapa santri, di situ sudah ada
bahasanya pengetatan ya atau pendisiplinan diri. Di situ saya mulai terasa oh iya. Makanya ketika saya itu terhitung per September kenal dunia atau kenal birokrasi desa, itu sangat sedih sekali ketika ada undangan dari desa jam 19.30, mulainya jam 21.00. Wah, menarik. Itu sedih sekali. Makanya saya pernah punya satu tim jadi mitra desa. Kebenaran saya jadi ketuanya kan, bikin undangan 19.30 acara untuk tim inti itu pertama kali, kalau enggak ini bisa ditanyakan ke yang bersangkutan. Pertama kali saya bikin undangan, bikin forum di desa, undangan 19.30 saya tanda tanganin. Terus acara mulainya jam 9. Tim inti atau teman-teman yang masuk kru saya itu telat, ada yang telat jam 8 kurang 15, ada yang telat sampai jam 8, yang jam 7 lebih 20 datang cuma saya. Akhirnya satu kru itu saya marahin semua, Mas. Saya marahin semua dan mereka menerimanya. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Jadi pengalaman pertama pada telat, pengalaman kedua sebelum 19.30 mereka sudah standby semua di situ. Itu luar biasa sekali. Dan itu pengalaman mereka menemui sosok ketua, ya sosok pemimpin, sosok ketua. Oh, ada ya yang seperti ini. Nah, saya kepenginnya baik di desa maupun di lingkup komunitas saya, kalau misalkan punya komitmen untuk acara 19.30 atau apa yang tertera di situ, ya paling tidak min 5 menit sudah datang. Itu seperti itu. Bahkan saya pernah itu ngadain acara itu keluar dari desa, maksudnya acara di luar desa. Itu senior saya ya, senior di desa. Itu saya sampai bikin undangan, konsekuensi kalau sampai terlambat itu kita komitmennya push up sesuai dengan detik. 1 detik atau iya, alias 1 detik, 1 detik. Itu seperti itu sampai segitunya. Dan alhamdulillah mereka mulai membentuk pola disiplin tadi. Jadi ketika antum dulu di pondok itu tepat waktu, iya, antum terapkan di masyarakat. Iya, di masyarakat, di sekolahan alhamdulillah jalan juga. Oh gitu. Nah itu menarik sih. Jadi ternyata tidak hanya bisnis sama sekolah aja ya, di masyarakat juga ternyata antum aktivis juga. Bingung nih Zat, mau manggil Pak Bos, Pak Guru, atau aktivis, Pak Ustaz ini. Kenapa Zat mau terjun? Dan aku nggak ada di ini ya, nggak di format struktur desa, nggak ada ya? Ya nggak ada. Pertama gini, ini agak sedikit panjang nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Kayak gini. Saya dulu itu masuk jadi mitra desa itu dipaksa, Mas. Dipaksa. 3 kali musyawarah dan 1 kali penetapan saya itu nggak hadir. Karena apa? Itu September. Yeah. Berarti September awal. Karena apa? Karena saya itu aslinya acuh dengan dunia birokrasi atau dunia pemerintahan lah, apalagi selevel desa kan. Selevel nasional saja saya acuh. Kayak gitu kan. Apatis dengan dunia politik, karena saya lebih senang dengan dunia usaha, dunia pendidikan, itu saja. Jadi mau hitam, mau kuning, mau biru, mau apa, ya saya tetap apatis. Tapi awal September 2019 saya dipaksa masuk ke ke pemerintahan desa. Itu pun konteksnya konteks memaksa ya. Ketika saya ditawarin nggak mau, saya pun nggak meminta. Ujuk-ujuk ada musdes, musdes itu musyawarah desa, mengetuk bahwa Aminuddin sebagai ketua bumdes atau direktur bumdes. Lah, saya pagi sore saya nonton bola itu kaget, banyak orang yang nyamperin saya salaman, saya nggak kenal tapi pada salaman. Ada dari Babinsa, ada dari kepolisian kan. Saya kaget, padahal saya nggak kenal. Apa yang mereka ucapkan, selamat Mas, Anda jenengan menjadi direktur bumdes. Saya kaget kan. Terus saya konfirmasi ke Pak Lurah, benar nggak? Oh ya benar, jenengan semalam sudah ditetapkan. Lah karena itu sudah ditetapkan dan hasil musyawarah desa, maka ini
saya punya tanggung jawab moral untuk menjalankan, Mas. Iya. Ya, itu tidak lebih dari tanggung jawab moral saja lah. Jadi aslinya ya saya apatis dengan pemerintahan. Lah, 2 bulan setengah atau 3 bulan baru saya keluar dari desa dan membentuk komunitas lah di luar desa. Komunitas ini saja nih. Oh ya ini komunitasnya ini, komunitas Anoman Obong. Kebenaran nomenklatur ini kami buat waktu September awal pembentukan nama BUMDes. Iya. Walaupun nama ini dianulir. Kenapa sih? Karena rujukannya ke nama BUMDes lama tahun lalu. Jadi kalau mau dirubah nomenklaturnya, ya berarti harus mengadakan musdes lagi. Iya. Jadi daripada ribut, padahal sudah bikin stempel ada apa, akhirnya kita ngikutin BUMDes, nama BUMDes yang lama. Apa filosofi yang Anoman itu? Anoman Obong. Nah, kalau komunitas Anoman Obong itu, kalau Anoman Obong kebenaran kalau dari sisi historis, filosofinya ya semakin dia diusilin, Iya. ya semakin membara lah. Oh gitu. Iya, itu seperti itu. Dan kalau Jadi ada jangan diusilin. netizen yang rese-rese gitu. Iya, kalau semakin iya melejit semakin ya? ini melejit Oh. kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu untuk gerak di sampah juga saja. Untuk komunitas Anoman Obong itu belum. Ini masih kita konsentrasinya itu di fasilitas umum desa yang belum mendapat perhatian dari pemerintah desa. Fasilitas umum Iya. yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Termasuk kucuran dana. Kalau dana malah kita ambil dari anggota. Jadi maksudnya yang belum dipegang sama desa masuk nggak kasih dana sama desa. Iya, misalkan kayak gini, misalkan ada kondisi lapangan yang rumputnya tinggi-tinggi, tapi desa tidak care dengan fasilitas tadi. Nah, maka Anoman Obong jadi inisiatornya untuk membereskan. Nah, untuk uangnya dari mana? Uangnya kita donasi, minta ke orang-orang yang mau ngasih. Oh gitu, ada anggotanya gitu. Ada anggota, dan di luar anggota banyak. Kemarin kami itu menganggarkan 1.500.000 bisa nyampe dapat 2 juta. Ternyata masih banyak orang yang peduli. Ya? Wah, banyak sekali lah. Salah satu atau harapan kami dengan munculnya komunitas Anoman Obong itu sebagai wadah sodakoh untuk masyarakat Banjaranyar khususnya. Iya. Jadi selamanya saya amati Banjaranyar itu belum punya wadah sodakoh untuk orang yang mau ngasih tongkat bekas, kursi roda bekas ya, atau uang sisa hasil belanjaan, koin-koin itu. Makanya kami ada koiner, itu ada itu. Setiap bulan itu kami keliling narikin uang itu. Pertama dapat 450, kedua 450, mungkin bulan ketiga itu dapat sekitar 700 atau 800 lah. Setiap bulan. Itu setiap bulan. Emang beraktivis bener ya, aktivis sosial bener. Itu kebenaran untuk ininya untuk teman-teman penggiat, kalau saya sebut sebagai penggiat ya. Penggiatnya itu mayoritas ex-BUMDes lah. Oh gitu. Iya, ex-BUMDes yang dulu pernah kerja satu dulu. Iya, itu. Terus apakah ini ada, tadi kan apatis ya? Iya. Sekarang ternyata setelah dilantik sebagai Jatuh BUMDes, ternyata malah ngawit lah. Mana-mana. Artinya ada keinginan nanti duduk di struktur desa? Kalau sampai sekarang ada beberapa pihak yang menawarkan. Wah, ini catatan caranya. Ada pihak yang menawarkan sampai dewan dan lain sebagainya. Terus saya belum tertarik ke arah situ. Iya, jadi saya masih enjoy dengan teman-teman penggiat yang lain, dan kita ranahnya bukan ranah untuk mengambil kekuasaan atau menuju kekuasaan, itu tidak ya. Ketika banyak transferan masuk ke penggiat, ke kas Anoman Obong, itu sudah senang sekali. Ada
donatur tetap 1 bulan itu masih 300 saya gitu kan. Itu Satu bulan? 1 bulan itu. Kemarin transfer 300 dari Jakarta, itu ada yang 100, ada yang 75 dan lain sebagainya. Itu banyak sekali lah. Harapan saya ini mungkin embrio yang mau lahir di Banjarannyar sebagai wadah untuk kebaikan di masyarakat Banjaran. Itu seperti itu. Masya Allah, intinya tadi ada manfaat ya. Iya. Khairul Nas Anfa'ulinnas. Oh iya, itu ini sekali, benar. Saya baru rasakan. Terus ini saat ini Anda juga tadi sudah memberikan usaha beras ya. Itu pernah nggak dulu ketika mungkin dari kuliah kemudian terjun ke beras itu ya? Itu ada barangkali biasanya kan mahasiswa kan gengsi ya, mahasiswa loh, saya mahasiswa loh, masa sih ini beras gitu ya. Dan antum mau berkecimpung ya, situ mungkin juga ada omongan dan ini mahasiswa mungkin ada. Tapi antum bisa bertahan sampai sekarang sudah lumayan gitu. Ada kisah-kisahnya nggak tuh perjalanan antum gitu? Kalau saya untuk sampai ke level gengsi kayaknya enggak sih ya. Saya dulu waktu kuliah saja itu semester akhir itu saya sudah ngajar di SMP Ruhama, daerah Ciputat itu ada SMP Ruhama. Masih kuliah? Iya, masih kuliah tapi semester akhir. Sekitar 4 bulan mau wisuda. Iya, udah sidang skripsi ya? Iya, 4 bulan mau wisuda dan 4 bulan setelah wisuda, berarti sekitar 8 bulan saya itu pernah ngajar di SMP Ruhama dan SMK Ruhama. Itu di sekitar Ciputat itu ada kalau nggak salah arah Situ Gendong itu ada. Itu saya keluar malah jadi kuli bangunan. Keluar dari ngajar itu saya keluar malah saya jadi kuli bangunan. Posisi sudah sarjana? Iya, sudah sarjana kayak gitu kan. Itu lama itu saya kerja jadi kuli bangunan, jadi ini namanya laden tukang. Itu seperti itu ada ngaduk. Tukang masih mending kok. Iya, kalau tukang ngaduk terus bawain batu, bawain bata, semen dan lain sebagainya. Itu saya nikmatin. Jadi untuk saya gengsi itu jauh lah dari. Jadi kalau pengen maju jangan gengsi. Ya jangan gengsi. Jadi saat sekarang ini emang hasil dari perjalanan dulu saja yang sangat lama gitu saja. Ya mungkin iya ya, karena yang jelas ketika saya seperti ini, ketika saya harus kotor, ketika saya harus abang ngirang ya, kena panas matahari, itu bagi saya itu sesuatu yang tidak, ya bukan aib lah. Ya. Mungkin itu jadi pelajaran untuk anak-anak sekarang ya. Iya, kita ada malu ataupun geng sebagainya. Nanti itu malah ketika kita malu gengsi itu malah jadi penghambatan cepat. Oh iya, benar. Dan terakhir saya minta pesan dan nasihat untuk santri yang saat ini sedang di pondok, karena kadang mereka itulah dipaksa terus suruh jamaah, dipaksa yang terlambat. Sebenarnya ada mereka kan belum punya nalar, kalau ternyata nanti itu ada manfaatnya. Jadi mereka masih setengah hati lah gitu kan. Dan mungkin juga nasihat untuk teman-teman yang masih belum pondok ataupun yang bingung mencari pondok, di mana orangnya ada. Ini untuk masyarakat umum saja, teman-teman atau keluarga atau tetangga yang masih bingung nyari pondok ya, mungkin Darul Mujahadah yang berlokasi di Lubuk Selatan, Lubuk Utara, Kecamatan Margasari itu sebagai pondok yang ideal. Kalau saya sebut seprovinsi kayaknya terlalu baik ya. Sekarisi dengan Pekalongan saja. Jadi di situ sekarisi dengan Pekalongan itu membawahi beberapa kabupaten dan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang di pondok yang masih jadi santri, yang jelas di Darul Mujahadah itu kita diajarkan berorganisasi, dan berorganisasi itu tidak akan putus ketika teman-teman lulus dari pondok. Justru
pengalaman berorganisasi teman-teman di pondok itu sebagai modal awal terjun di masyarakat. Bukan harus terjun di masyarakat sebagai orang yang berkecimpung di desa saja, tetapi sebagai pengusaha bisa, atau sebagai pendidik bisa, atau misalkan lebih lebih masuk lagi kalau mau jadi tokoh masyarakat atau tokoh agama, itu seperti itu. Jadi santri bisa masuk semua lini. Iya, semua ini. Saya punya ponakan mondok di Darul Mujahadah itu MTS 3 tahun, namanya Miftahul Huda. Sekarang sudah jadi TNI. Dan sekarang apa yang dia bilang bahwa kedisiplinan yang dia dapatkan dari pondok itu tidak jauh beda dengan dunia Di TNI, dunia militer. Jadi ketika dia masuk ke sana itu nggak kaget. Bangun jam sekian kan, tidur harus jam sekian, makan harus jam sekian, itu rupanya nyambung. Terima kasih Ustaz, waktunya Ustaz. Ini apa nih ganggu nih? Oh, iya, sama. Ya teman-teman semuanya, ya tadi sudah panjang lebar untuk muhadzaah santri. Jadinya kita santri itu bisa lebih praktis semua ini. Ya, tetap jangan lupa subscribe channel kami BIHD, tetap hidup semangat, hidup sehat, hidup manfaat, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.